Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Hari ini tanggal 8 April 2020, hari Rabu, saya akan memberikan informasi terkini tentang COVID-19 di Provinsi Lampung. Baiklah, yang pertama tentu akan saya ceritakan update situasi terkini Provinsi Lampung untuk COVID-19, yaitu pada tanggal 8 April 2020. Orang dalam pemantauan atau ODP, kami saat ini memantau 2027, di mana yang sudah selesai dipantau 945, dalam arti sudah selesai dipantau selama 14 hari, dan yang masih dalam pemantauan kami saat ini ada 1082 orang. Untuk pasien dalam pengawasan, saat ini kami mempunyai 41 orang, dengan perincian yang berada di rumah sakit itu 17 orang, yang berada di ruang isolasi itu ada 7 orang, dan pulang atau artinya PDP yang negatif hasilnya ada 17 orang. Untuk konfirmasi ya pasien COVID-19 saat ini kami ada 16 orang, di mana yang masih dirawat itu ada 6 orang, meninggal ada 3 orang, dan sembuh 7 orang. Mungkin teman-teman media bertanya, kenapa yang meninggal saya masih mengatakan 3 orang, walaupun hari ini ada berita bahwa ada kematian 1 orang wanita 67 tahun yang berada 69 tahun yang berada di ruang isolasi rumah sakit Abdul Muluk. Saya ingin menjelaskan tentang peristiwanya. Seorang wanita ini 69 tahun sebelumnya sudah berobat jalan ke rumah sakit swasta 2 kali dan tidak ada perubahan dalam rawat jalannya, sehingga dalam arti wanita ini tidak rawat inap di rumah sakit swasta tersebut. Pada tanggal 7 April 2020, yaitu kemarin jam 8, wanita ini mengeluh sesak dan berobat langsung ke rumah sakit Abdul Muluk dan disarankan untuk dirawat di ruangan isolasi rumah sakit Abdul Muluk sejak semalam. Ya, jadi datang ke rumah sakit jam 8 malam langsung dimasukkan ruang isolasi Abdul Muluk. Keadaan dari semalam wanita ini sesak berat. Ya, tekanan darahnya 150/80 mm Hg dan saturasi O2-nya hanya 87. Nah, wanita ini mempunyai penyakit penyerta atau komorbiditas, yaitu gula darahnya tinggi 380 ya. Dan terpasang juga non intubation ventilator. Jadi begitu datang langsung sudah diberi pelayanan dengan intubasi yang non intubasi ventilator. Sejak pagi jam 7 wanita ini merasa sesak, kesadarannya mulai menurun. Dan pada pukul 10:58 WIB, wanita ini meninggal dunia. Untuk informasi tambahan, ya, kenapa kami belum berani mengatakan wanita ini meninggal karena COVID-19? Karena konfirmasi positif harus dinyatakan dengan pemeriksaan laboratorium atau swab tenggorokan. Pada saat pagi tadi sebenarnya swabnya sudah diambil, tapi seperti kita ketahui, kami tidak bisa memeriksa swab di Provinsi Lampung ini, harus dikirimkan ke BTKL Palembang. Jadi sudah dalam proses pengiriman, tentu memerlukan waktu 4 hari untuk mengetahui hasil positif atau negatif. Karena suami yang bersangkutan juga sudah dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk, ya, sebagai pasien nomor 13 kami. Ya, yang bersangkutan pada saat sudah positif suami yang bersangkutan, sebenarnya keluarga yaitu nyonya ini dengan anaknya ada beberapa orang dan beberapa orang anggota keluarga sudah kita melakukan tracing, yaitu dengan rapid test, dan hasilnya pada saat itu adalah negatif ya. Nah, lalu selanjutnya karena dia negatif, petugas surveillance melakukan edukasi dan juga harus juga tetap melakukan isolasi mandiri. Karena apa? Karena suami yang bersangkutan positif konfirmasi
COVID-19 ya, yang saat ini lagi dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk ya. Nah, inilah cerita perjalanan tentang riwayat seorang wanita 69 tahun yang meninggal di ruang isolasi Abdul Muluk. Perlu saya sampaikan sekali lagi, kami tidak berani mengatakan ini pasien COVID-19 ya, tapi perlakuan untuk pasien ini sudah kita lakukan seperti penataan jenazah untuk COVID-19 untuk menjaga-jaga. Apakah hasilnya positif atau tidak nanti akan kami beritahukan kembali. Itu adalah peristiwa yang terjadi hari ini jam 10.58 di Rumah Sakit Abdul Muluk. Ada pertanyaan, seperti apa evaluasi sepekan setelah Pemprov menyatakan Lampung berstatus tanggap darurat COVID-19? Saat ini Lampung memang masih zona hijau, jangan sampai tergelincir ke zona merah seperti DKI Jakarta yang berujung pada PSBB. Bisa saya sampaikan apa yang kami lakukan sepekan setelah dikeluarkan tanggap darurat COVID-19? Perlu kami jelaskan di sini, dari awal akhir Januari kami sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah yang sangat banyak ya, yang kami lakukan sesuai dengan juga arahan dari Kementerian Kesehatan. Ada beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan ya, dan juga ada kebijakan-kebijakan dari Bapak Gubernur yang sebagai Ketua Gugus Tugas yang sudah harus kami laksanakan ya. Kami juga sudah beberapa kali mengeluarkan perubahan SK sesuai sama arahan daripada pusat, mulai dari SK Presiden nomor 7 berubah ke SK Presiden nomor 9. Yang terakhir adalah Surat Edaran Mendagri ya tanggal 29 Maret yang dimana menyatakan bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota harus menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi kalau ada pertanyaan setelah seminggu dikeluarkan kegawat daruratan, adakah hal-hal yang lebih kami lakukan? Sebenarnya dari awal kami sudah siap siaga. Tidak hanya dikeluarkan surat kedaruratan ini kami baru bersiaga, tidak. Namun melihat perkembangan ODP yang semakin meningkat, yang masuk ke pintu Lampung, ke Provinsi Lampung yang merupakan pintu gerbang masuk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, tentu kami harus memperkuat pertahanan kami di pintu-pintu masuk ke Provinsi Lampung, baik dari pelabuhan maupun dari pelabuhan laut dan udara maupun dari daratan. Yang kami lakukan yang paling mungkin sekarang ini sangat kami perketat adalah di pintu masuk Bakahuni, ya, Pelabuhan Bakahuni, di mana di sana memang terlihat lonjakan penumpang yang datang ke Provinsi Lampung. Tidak ada alasan juga kita untuk melarang yang kuat. Kita hanya bisa, Pak Gubernur hanya bisa menghimbau agar tidak pulang dahulu selama COVID-19 ini masih berlangsung. Namun kami sudah juga dengan kebijakan Bapak Gubernur melakukan kerjasama dengan ASDP Merak, ya, di mana selama ini mungkin kalau memberi karcis hanya online saja bisa langsung berangkat, datanya juga hanya tidak seberapa banyak yang kami terima. Namun sekarang dengan adanya kelihat penambahan penumpang yang menuju ke Bakahuni, di sini kita memperketatnya dengan data-data atau nama-nama notifikasi penumpang yang ada dari SDP Merak harus lebih dilengkapi. Sampai tujuannya ke desa mana, ya, di kabupaten mana, dan juga nomor HP-nya harus disampaikan. Nah, itu gerakan kami untuk melindungi Provinsi Lampung ini dari mungkin pendatang-pendatang yang mungkin juga memang penduduk Lampung yang ingin pulang ke kampung halamannya. Ya, memang kita tidak bisa melarang untuk orang pulang ke kampung halamannya. Pak Gubernur pun hanya bisa menghimbau. Mudah-mudahan bisa tidak masuk dulu ke Provinsi Lampung untuk sementara, karena
Kalau memang sayang dengan keluarga, sayang dengan semua sanak famili, mungkin yang paling baik adalah kita berdiam di tempat asal kita tinggal sebelumnya. Nah, jadi itu yang dapat kami sampaikan, bahwa apa yang kami lakukan dengan seminggu kedaruratan sebenarnya tidak hanya seminggu. Dari akhir Januari kami sudah memperlakukan kegawat daruratan bagi Provinsi Lampung walaupun suratnya belum dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada juga pertanyaan terkait pasien nomor 15 yang sudah meninggal dan dinyatakan positif, yang kemarin kami masukkan dan sudah dimakamkan. Di mana lokasi pemakamannya? Karena dalam pemakaman juga harus tetap pakai protap, dan apakah di lokasi tersebut masyarakat sudah menerimanya? Minta dijelaskan. Jadi pasien nomor 15, seorang laki-laki yang meninggal pada tanggal 30 Maret, sedangkan hasil positifnya baru kami dapatkan kemarin. Kebetulan yang bersangkutan beragama non-Islam, jadi sudah dibawa keluarga dan konon kabarnya jenazahnya dilakukan kremasi, ya, jadi tidak dikubur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pasien nomor 15 yang meninggal 30 Maret 2020. Ada pertanyaan teman media bahwa ada pasien baru pulang dari Spanyol pertengahan bulan Maret lalu, sudah mengalami gejala tetapi hanya diisolasi mandiri di rumahnya. Karena ini informasi yang tersebar lewat WA. Perlu saya sampaikan tentang pertanyaan yang diajukan ini. Yang bersangkutan itu menjadi pemantauan dari Puskesmas Gedung Air, ya. Yang bersangkutan memang masih bekerja sebagai fotografer dan dengan bertemu dengan orang Surabaya selama dalam pantauan keluhannya tidak sembuh. Yang bersangkutan juga pernah dirujuk ke rumah sakit ada di Cokro-Dipo, sudah dilakukan pemeriksaan lab dan ronsen. Menurut dokter spesialis paru yang ada di rumah sakit ada di Cokro-Dipo, diagnosa yang bersangkutan adalah asma dan diare dan juga telah diberikan terapi. Jadi teman-teman media, kalau untuk COVID ini ada spesifik di ronsennya yang namanya ground glass, ya. Jadi seperti kaca retak di paru-parunya, dan ini pada pasien ini tidak terdapat, ya, hanya kelihatan ada asma. Dan tanggal 2 April 2020 juga telah dilakukan rapid test, ya, di Rumah Sakit Immanuel terhadap orang tersebut dan hasilnya adalah negatif. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan agar teman-teman media juga tidak ragu tentang apa yang terjadi terhadap orang yang baru pulang dari Spanyol tersebut. Terima kasih teman media. Ya, mudah-mudahan dengan informasi yang saya berikan bisa memberi informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Saya harap teman-teman media bisa membantu kami bergotong royong agar masyarakat juga tidak panik, ya, karena satu pesan yang ingin saya sampaikan, kita harus bahagia. Insya Allah dengan kita bahagia, penyakit-penyakit itu tidak akan gampang datang ke kita, ya. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman media. Jangan lupa bahagia.